Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: kapal cepat Bahari Express F1 mulai pelayaran perdana. Saat pemberlakuan new normal COVID-19, rute Kupang-Rote, Rote Kupang. Laporan GB Hurek Making. Mengacu pada edaran Menteri Perhubungan RI, Dirjen Perhubungan Laut menerapkan aturan standar pelayanan sejumlah kapal penumpang dengan kuota penumpang terangkut 70% dari kapasitas. Kepala Sabandar Pelabuhan Laut Bah, Kornat Sihaan di Dermaga Bah kepada wartawan mengatakan edaran nomor 12 tahun 2020 terkait new normal, new life siap dilaksanakan jajaran Dirjen Perhubungan Laut termasuk penerapan di Rotendau. Pihak Sabandar juga menyediakan 400 lebih masker dibagikan kepada calon penumpang yang berangkat maupun yang datang dari Pelabuhan Tendau Kupang. Pihak Sabandar akan ketat mengawasi penumpang datang dan pergi ke Rotendau wajib masker. Sementara kita melaksanakan SE 12 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, CK Perhubungan Laut, yang dimana protokol kesehatan itu dalam perjalanan aktivitas laut harus dijalankan, seperti jaga jarak 1,5 meter, selalu memakai masker, dan juga cuci tangan. Kapasitas penumpang pun 70% dari sebelumnya 50%. Sementara itu, Nakoda KM Bahari Express F1 Yasser Parera terkait pelayaran Kupang-Rote, Rote Kupang mengatakan kapasitas muat diizinkan Perhubungan Laut disesuaikan dengan kapasitas seat tempat duduk dengan mematuhi ketentuan termasuk penjarakan tempat duduk dalam kapal. Bahari Express akan melayani rute Kupang-Rote pergi pulang 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Kita untuk sementara kita masih 1 minggu 3 hari, Senin, Rabu, dan Jumat. Penumpang sekarang semua mengikuti semua kepatuhan yang diterapkan oleh pemerintah, mereka menjalankan semua, dan kebetulan di atas kapal kita juga kita menerapkan duduk juga tidak bersama, tidak bersampingan, tapi tetap selisih 1 kursi gitu. Salah satu penumpang pada pelayaran perdana Bahari Express tujuan Kupang, Paulina Haningbulu yang adalah Bupati Rotendau, diminta komentarnya terkait pembagian masker oleh jajaran ke Sabandaran Baa mengatakan langkah yang dilakukan Sabandar Baa perlu diapresiasi. Terkait atur jarak saat naik kapal termasuk cuci tangan, orang nomor 1 daerah ini mengatakan dirinya yang mengeluarkan instruksi, dirinya harus menjadi teladan. Justru saya harus berikan teladan yang baik kepada masyarakat. Saya yang keluarkan aturan, artinya luar biasa toh kalau Sabandar sudah siapkan. Selama ini saya bagi masker, tetapi hari ini bersyukur Sabandar kasih saya masker. Jempol. KM Bahari Express 1 pada pelayaran perdana ini di era new normal menurunkan 136 penumpang dari Kupang dan mengangkut 164 penumpang dari Pelabuhan Baa menuju Pelabuhan Tendau Kupang. Dari Berantau Selatan NKRI, GB Hurek Making melaporkan. Dampak COVID-19 sangat berpengaruh besar kepada sektor perekonomian hingga penghasilan pun berkurang drastis. Pergaulan sosial terhenti digantikan dengan social distancing, demikian juga kegundahan kaum disabilitas terkait dengan kebutuhan finansial mereka. Selengkapnya dilaporkan Rilen Point. Tidak ada yang memprediksi sebelumnya bahwa wajah dunia menjadi suram. Ratusan juta penduduk bumi saat ini hidup dalam kecemasan akan datangnya pandemi baru yang mengurung manusia dalam bilik pribadinya. Tentu saja apa yang terjadi saat ini menjadi sebuah beban berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka yang secara ekonomi termarginalkan, terlebih yang dialami oleh kaum disabilitas. Paul, salah seorang penyandang disabilitas pun mengatakan mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang yang mobilitasnya menghabiskan waktu di jalan untuk menjual sapu atau mendirikan usaha kecil menengah UMKM sangat merasakan dampak ini. Ya, kalau kita untuk hidup keluarga itu tidak cukup, cuma dapat BST 1 kali 1 tahap. Menghadapi fenomena ini tentu saja kita tidak hanya bisa bersabar dan ikhlas. Adanya kebijakan pemerintah untuk stay at home dan work from home dengan tujuan mengurangi pandemi COVID-19 agar tak bertambah dan pada sisi lain menyebabkan mereka semakin tak berdaya secara finansial. Dampak corona bagi Janu, pemijat tunanetra misalnya, sejak social distancing diserukan, pendapatan mereka menurun drastis. Bahkan saat ini hampir tidak ada sama sekali pemasukan untuk pemijat tunanetra. BST atau bantuan sosial tunai yang diberikan oleh pemerintah tidaklah cukup untuk menghidupi keluarganya. Ya, kalau bisa ya pemerintah bisa perhatikan bantu kita untuk dana atau ya untuk bisa berusaha untuk cari hidup lah begitu, tempat-tempat pijat begitu.
Paul dan Janu sangat berharap saatnya kita bergandengan untuk bahu-membahu mengatasi masalah ini, termasuk membantu mereka yang tidak memiliki akses untuk bertarung di tengah kondisi saat ini, yaitu para penyandang disabilitas. Rilan Poik untuk RRI Kupang. Sejak pemerintah memberlakukan tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19 ini, tercatat baru 1 maskapai yang beroperasi melayani masyarakat dari dan ke ND melalui Bandara Haji Hasan Arubusman ND. Selengkapnya, Heri Epu melaporkan. Maskapai yang saat ini sudah kembali melayani penumpang dari dan ke ND melalui Bandara Haji Hasan Arubusman ND, yakni Wings Air. Menurut Kepala Bandara Haji Hasan Arubusman ND Muhammad Auriyadin kepada awak media di ND mengatakan, sesuai skedul yang ada, Wings Air melayani penumpang 4 kali dalam seminggu, yakni setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan hari Minggu dengan rute ND Tambulaka Kupang pulang pergi. Ia menjelaskan untuk persyaratan bagi penumpang yang ingin bepergian masih sesuai dengan surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur, yakni wajib mengenakan masker, cuci tangan, tes suhu tubuh, ID card, serta surat keterangan bebas influenza, serta persyaratan lainnya. Dikatakannya setiap penumpang wajib mengikuti protokol kesehatan yang ada, sementara bagi penumpang yang akan bepergian ke luar wilayah Provinsi NTT, wajib menyertakan hasil tes PCR berlaku selama 7 hari. Jadi dia itu datang hari Minggu sore, round di sini, Senin terbang. Sampai rutenya itu ND, Tambulaka, terus Kupang. Nah, gitu juga Kupang, Tambulaka, masuk ND, Aron, besok baru terbang. Gitu. Kalau untuk persyaratannya sendiri masih tetap seperti yang sesuai surat edaran Gubernur. Di antaranya protokol kesehatan itu ya masker, cuci tangan, terus ID card-nya, terus rapid test-nya itu ya bisa dia surat keterangan bebas influenza. Yang dipersyaratkan lah sesuai di untuk internal NTT. Kalau sudah mau keluar baru diwajibkan dengan PCR segala macam itu ya, yang berlaku sampai 7 hari. Auriyadin menambahkan sejak pemberlakuan new normal tanggal 15 Juni lalu, arus penumpang dari dan ke ND meningkat tajam dan pihaknya optimis dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan, aktivitas penerbangan dari dan ke ND melalui Bandara Haji Hasan Arubusman ND mulai normal kembali. Untuk maskapai lain yakni Transnusa Air Service, sesuai informasi akan beroperasi kembali secara normal pada akhir bulan nanti, sementara Susi Air yang melayani rute perintis tetap beroperasi seperti biasa sesuai jadwal. RRI ND Heri melaporkan. UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Budi Agung Dinas Sosial Provinsi NTT belum memberlakukan tatanan normal baru di lingkungan panti secara penuh. Berikut kita ikuti laporan reporter Alfred Sengge. Langkah kebijakan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga panti atas dasar pertimbangan kondisi pergerakan angka kasus yang dinilai belum menjamin keamanan dan kenyamanan bagi warga panti yang dihuni sebanyak 58 orang lansia, disampaikan Kepala UPT Panti Sosial Budi Agung Kupang melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Esther Fernandes yang terkonfirmasi Selasa siang kemarin 16 Juni 2020 di ruang kerjanya. Esther Fernandes lebih lanjut mengatakan, kendati pelaksanaan normal baru belum secara penuh diterapkan di lingkungan panti, namun ada kelonggaran kebijakan sebagai langkah kesesuaian yang diberikan dan masih pada ruang lingkup yang terbatas serta bersifat penyuluhan atau bimbingan rohani. Jadi saat ini kami sudah mulai membuka juga seperti para penyuluh pembinaan rohani dari kantor agama, mereka tetap kami izinkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi datang mencuci tangan dan tidak kumpulkan di sini, tetapi mereka masuk ke setiap wisma untuk pembinaan rohaninya. Jadi setiap wisma misalnya ada 5-6 orang dengan duduk jarak tetap dijaga. Mereka juga memberikan penyuluhan pembinaan rohaninya di masing-masing wisma itu. Tapi kalau untuk kunjungan mungkin kami belum bisa menerima, tapi kalaupun ada yang datang tapi kita batasi. Panti Sosial Budi Agung Kupang yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur selama masa pandemi COVID-19 cukup mendapat asupan intervensi melalui berbagai bantuan baik dari pemerintah maupun kelompok non-pemerintah. Kami juga mendapat bantuan-bantuan dari beberapa komunitas membantu seperti masker, terus datang juga untuk desinfektan setiap wisma yang dihuni oleh para lansia. Jadi ada 11 wisma, jadi pemerintah membantu lewat Dinas Sosial, juga Palang Merah, mereka datang untuk desinfektan dengan yang bisa diberikan seperti masker-masker. Jadi selama itu yang kami terima seperti itu. Sampai dengan saat ini mereka dalam kondisi baik-baik, sehat-sehat. Ya, beberapa ada yang sakit itu karena usia, dan untuk yang keadaan sekarang mereka posisi semua dalam keadaan baik-baik, sehat. Pengelola Panti Sosial Budi Agung Kupang juga memastikan penerapan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19 menjadi landasan dalam pengambilan semua kebijakan, mengingat kelompok lansia memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, bahkan rentan terinfeksi. RRI Kupang,
Alfred Sengge melaporkan. Penerapan tatanan kehidupan baru di Kabupaten Belu, pemerintah minta seluruh elemen disiplin mengikuti protokol COVID-19. Selengkapnya dilaporkan Feby Leolede. Hari ini aktivitas pemerintahan perekonomian mulai berjalan normal seiring dengan penetapan tatanan kehidupan baru. Pantauan RRI di Pasar Baru Atambua, aktivitas masyarakat mulai ramai. Begitu pula di areal perkantoran, para aparatur sipil negara ASN sudah mulai masuk kantor. Terkait penerapan tatanan kehidupan baru di Kabupaten Belu, Bupati Belu Willy Broduslai menegaskan agar seluruh elemen baik masyarakat maupun para ASN wajib mengikuti protokol COVID-19, aturan jaga jarak, cuci tangan dan menggunakan masker harus menjadi gaya hidup baru yang wajib diterapkan. Dikatakan dengan tatanan kehidupan baru harus ada pergerakan ekonomi, karenanya masyarakat yang beraktivitas di pasar akan terus dipantau dan dilakukan himbauan sehingga protokol COVID-19 dapat dilaksanakan secara disiplin. Normal itu seperti petunjuk yang ada, social distance tetap dijaga dan pelayanan. Dan tujuan utamanya new normal itu harus terjadi pergerakan ekonomi. Jadi kita bekerja dengan memperhatikan protokol COVID-19. Di pasar itu yang kita sudah lakukan, jadi kita juga tidak bisa menghalangi orang tidak berkumpul di pasar. Jadi kita memberikan protokol-protokol, datang kalau boleh setelah belanja langsung pulang. Jadi mereka tidak lagi nongkrong di pasar. Nah, itu sudah disampaikan. Sekarang ini kan himbauan terus dari Satpol, dari Polres, dari TNI melakukan himbauan terus, himbauan untuk masyarakat. Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Belu JT Oseluan, perlu adanya kesadaran secara benar dari masyarakat dengan adanya penerapan tatanan kehidupan baru, maka wajib mengikuti protokol kesehatan. Lanjutnya Satpol PP, TNI dan Polri akan melakukan pengawasan dengan menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan masker sehingga dengan penerapan tatanan kehidupan baru tidak menimbulkan penyebaran virus. New normal sebenarnya lebih berat daripada sebelumnya karena orang sudah melakukan aktivitas sebagaimana biasa normal, tetapi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan selama kita stay at home, kemudian work from home, dan selanjutnya dengan melaksanakan protokol kesehatan kita laksanakan. Tetapi kan kita lihat ada masyarakat yang memang belum secara sepenuhnya melaksanakan itu. Justru dengan new normal ini harus protokol kesehatan lebih disiplin, lebih ketat, lebih teratur, sehingga tidak menyebarkan itu virus kalau ada orang yang terpapar. Tapi paling tidak kepada semua, kita tetap akan melakukan pemantauan di tempat-tempat umum itu masker dan akan memberikan tugas kepada Pol PP dan kalau boleh TNI Polri, mereka yang kedapatan tidak pakai masker harus disuruh pulang. Untuk aktivitas di tempat peribadatan, beberapa gereja telah mulai melakukan aktivitas ibadah pada Minggu pagi dengan tetap menerapkan aturan jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan setiap jemaat yang datang beribadah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat termogan. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan. Kaum disabilitas di Kota Kupang minta pemerintah siapkan lapangan kerja seperti panti pijat guna menyambung kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Marta Riwu melaporkan. Setelah keluar dari asrama tunanetra Hidbia Kupang, Rido Tunliu mengakui selama ini ia kos bersama keluarga dengan mengandalkan bantuan pemerintah berupa sembako murah dan bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000. Bantuan tersebut tidak mencukupi untuk menyambung kehidupan selanjutnya. Karena itu Rudi Tunliu minta pemerintah menyiapkan lapangan kerja seperti panti pijat guna menyambung kehidupannya. Kami bersyukur karena kami juga bisa dapat bantuan sedikit sembako murah dengan BST. BST ini untuk kehidupan kami sekeluarga, 600 itu tidak cukup untuk kami hidup sekeluarga. Kami minta supaya pemerintah bisa menyiapkan kami lapangan pekerjaan seperti tempat pijat, kasih kami modal untuk kami bisa usaha. Hal yang sama juga dikemukakan Flora, ibu dari keluarga disabilitas tunanetra, mengakui pihaknya telah mendapat bantuan pemerintah berupa bantuan sosial tunai, namun baru tahap pertama, sementara warga lainnya sudah memperoleh BST tahap kedua dan ketiga. Flora berharap perhatian pemerintah memberikan bantuan untuk dijadikan modal usaha.
kalau bisa kasih kami modal untuk usaha kami, karena 600 satu bulan ini bagi kami masih belum cukup, mana mau bayar kos untuk kebutuhan hari-hari di rumah. Jadi kami mohon kepada pemerintah supaya memberikan kami modal atau siapkan lapangan pekerjaan supaya kami dapat mencukupi kebutuhan hidup kami selama masa COVID ini. Menanggapi keluhan kaum disabilitas, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ana Wahakolin, menegaskan semua kembali pada data yang dihimpun oleh Ketua RT, sehingga data yang tidak valid mengakibatkan kaum disabilitas yang selama ini juga ikut membayar pajak tidak menerima bantuan pemerintah. Jadi setiap RT harus bisa melihat keberadaan warganya. Artinya bahwa bidikan data RT itu adalah proyeksi data yang baik untuk eksekusi bantuan. Karena kadang-kadang data yang salah menyebabkan, saya biasa istilah 4L, lu lagi, orang yang sama menerima bantuan dan tidak pernah ada pembaharuan data mengakibatkan salah sasaran memberikan bantuan. Contoh seperti kaum disabilitas, kita kurang melihat mereka sebagai warga negara. Bagi saya, mereka bukan warga kelas 2, mereka warga kelas 1 sama dengan kita lainnya. Hanya mereka tidak pernah mau dilahirkan seperti itu. Karena itu, Ana Wahakolin minta pemerintah sampai ketua RT RW memperhatikan masalah data agar semua orang yang berhak menerima bantuan, termasuk kaum disabilitas, juga mendapat bantuan pemerintah karena mereka warga negara yang perlu dibantu, apalagi mereka juga dalam keterbatasan ikut membayar pajak. RRI Kupang, Marta Riwu melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.